8 orang diculik itu, diculik secara paksa dan kemudian baru laporan ada, betul? Bahwa terjadi ya, dugaan penyiksaan yang dilakukan di penyidikan tahun 2016 yang lalu. Ya. Fakta itu kami ungkapkan di fakta persidangan PK 2024 yang lalu. Ada foto yang babak belur terhadap 7 terpidana. 8 orang sebenarnya, 1 Saka Tatal itu sudah bebas, ya. Dan 7 ini masih sumur hidup. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami minta pertolongan. Yang saya cintai para orang tua dan keluarga terpidana, yang saya hormati penggagas, gaskan, yang saya hormati pula semua rekan-rekan yang bersedia hadir meluangkan waktunya untuk berpanas-panasan bersama memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di negeri tercinta Indonesia. Terkhusus demi tuntasnya kasus Vina Cirebon, demi terungkapnya kebenaran, dan terkhusus demi bebasnya 7 terpidana anak-anak muda yang tidak bersalah. Allahu Akbar! Hari ini Selasa tanggal 4 Februari 2025, kami tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon datang ke Kementerian HAM beraudiensi sesuai dengan permohonan kami untuk beraudiensi dengan Kementerian HAM. Kami diterima oleh Pak Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Republik Indonesia dan juga Pak Dirjen Pelaporan dan Pelayanan Kepatuhan, ya, Pelayanan dan Kepatuhan di Kementerian HAM Republik Indonesia. Tadi kami menyampaikan beberapa hal tentang perkara yang terjadi tahun 2016 lalu tentang pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, khususnya kepada 7 terpidana yang ada di Cirebon yang saat ini masih mendekam sumur hidup. Kami melaporkan beberapa hal kepada Pak Dirjen, ya, bahwa pada tahun 2016 lalu, sesuai dengan fakta persidangan di PK tahun 2024 yang lalu, ya, yang terungkap bahwa ada beberapa pelanggaran HAM serius yang kami meminta bantuan atau perhatian dari Kementerian HAM Republik Indonesia. Pertama adalah fakta bahwa pada tahun 2016 lalu terjadi pelanggaran HAM kepada 7 terpidana, khususnya bahwa mereka pada tahun 2016 lalu pertama tidak didampingi oleh kuasa hukum, ya, penasihat hukum ketika mereka diperiksa atau menjadi tersangka di penyidikan di kepolisian tahun 2016 lalu, ya. Padahal ini penting, ya. Kenapa penting? Karena sesuai dengan amanat KUHAP, ya, bahwa mereka harus didampingi oleh penasihat hukum, ya, karena tuntutan hukuman mereka adalah lebih dari 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa terjadi, ya,
dugaan penyiksaan yang dilakukan di penyidikan tahun 2016 yang lalu. Ya. Fakta itu kami ungkapkan di fakta persidangan PK 2024 yang lalu. Ada foto yang babak belur terhadap 7 terpidana. 8 orang sebenarnya, 1 Sakatatal itu sudah bebas, ya. Dan 7 ini masih seumur hidup. Fakta-fakta itu, ya kan, terkait dengan yang kami laporkan tadi bahwa kami sudah membuat LP. Kami sampaikan kepada Pak Dirjen tadi, kami sudah membuat laporan polisi di Barreskrim. Yang pertama, laporan tentang dugaan penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, ya, pada tahun 2016 lalu. Sebagian sudah diambil tindakan secara kode etik, ya. Menurut kami ada aktor lain, ada pelaku lain yang tidak diproses tahun 2016 lalu, dan kami sudah laporkan di Barreskrim Mabes Polri. Kami mohon untuk dikawal oleh Pak di dalam Kementerian HAM Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kedua adalah laporan kami terhadap Dede dan Aib, di mana di dalam laporan kami bahwa kami melaporkan Aib dan Dede memberikan keterangan palsu, ya, sehingga yang membuat 8 orang dan diantaranya 7 terpidana yang masih seumur hidup sekarang mendekam di penjara itu harus menjalani hukuman seumur hidup oleh karena dituduh melakukan pembunuhan. Ya. Padahal fakta itu tidak benar dan belakangan diakui oleh salah seorang yang kami laporkan, yaitu Dede. Dia mengaku bahwa kesaksian tahun 2016 lalu yang dia mengaku melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 8 orang ini sebenarnya oleh 11 pelaku karena 3 DPO, ya. 8 orang dihukum, ya, bahwa itu adalah bohong. Kami melaporkan dia memberikan keterangan bohong palsu di bawah sumpah. Pelakunya sekarang ini mengaku, dan menurut kami tidak ada alasan bagi Mabes Polri untuk tidak menaikkan status laporan kami terhadap Dede ini, oleh karena pelakunya sudah mengaku atas apa yang kami laporkan. Ini adalah fakta dan kami memohon tadi Kementerian HAM, ya, untuk mengawal kasus ini, ya, karena ada banyak hal, ya, yang harus dikawal dalam kasus ini tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi tahun 2016 lalu hingga saat ini, karena mereka sudah mendekam dalam penjara selama kurang lebih 9 tahun. Ya, bayangkan hak mereka sebagai manusia, warga negara, itu sudah hilang. Yang menurut kami dari fakta yang kami hadirkan bahwa bukan mereka pelaku dari pembunuhan. Itu sementara yang kami laporkan supaya Kementerian HAM Republik Indonesia dapat mengawal kasus-kasus ini, gitu ya. Mungkin Bang Ruli ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Saya pikir kami dengan tim, ya, teman-teman di sini kami hadir, kami akan berjuang, kami dalam waktu dekat kami akan beraudiensi dengan Bapak Kapolri, kemudian beraudiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Ya, kami sudah kirimkan, ya, suratnya, ya, untuk segera beraudiensi. Kami akan kawal. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya untuk mengawal kasus ini. Satu hal saya mau sampaikan kepada masyarakat umum, bahwa kami kuasa hukum dari 7 terpidana ini atas arahan dan perintah dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Bapak Profesor Dr. Toto Hasibuan, khususnya saya dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean, diperintahkan Ketua Umum bahwa kami akan terus mengawal ini. Kami tidak akan meninggalkan 7 terpidana ini. Kami akan terus berjuang apapun yang terjadi, apapun komentar masyarakat, apapun yang disampaikan yang di luaran, tapi kami tidak peduli, karena kami tujuan di sini adalah untuk menegakkan keadilan. Dan yakinlah, seperti Ketua Umum kami berpesan kepada kami, keadilan, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan kebenaran itu pasti akan muncul, baik lambat atau cepat. Kami yakin bahwa saat nanti kebenaran ini akan terungkap. Mari kita berjuang bersama, doakan kami, dan kami terus akan berjuang. Terima kasih.
mereka sudah menikah dan punya anak tumbuh kembang. Apa yang terjadi? Mereka harus ditahan bahkan seumur hidup. Di mana nurani kalian? Dan kepada para jaksa yang mendakwakan, kalian ini sarjana hukum, mendakwakan seseorang berasal dari BAP kepolisian. Dengan begitu saja percaya dengan BAP dari orang yang tidak menyaksikan, melihat peristiwa itu, betul? Jaksa, sekolah lagi bro. Sekolah di mana bro, jaksa? Sekolah di mana bro? Jelas-jelas dakwaan itu adalah dakwaan palsu. Seorang Rodiana melaporkan katanya anak terbunuh dengan gamblang menyatakan perkara pembunuhannya dan siapa yang membunuh. Ada apa? Ada pesanan? Coba kita lihat ya. Pada saat anak-anak kita diculik, didakwa, dipidanakan, siapa yang naik pangkat? Ada yang naik pangkat gak? Ada yang naik pangkat gak? Siapa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa yang tidak bersalah karena keserakahan kalian. Di mana Rufiana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami minta pertolongan. Yang saya cintai para orang tua dan keluarga terpidana. Yang saya hormati penggagas gaskan. Yang saya hormati pula semua rekan-rekan yang bersedia hadir meluangkan waktunya untuk berpanas-panasan bersama memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di negeri tercinta Indonesia. Terkhusus demi tuntasnya kasus Vina Cirebon, demi terungkapnya kebenaran, dan terkhusus demi bebasnya 7 terpidana anak-anak muda yang tidak bersalah. Allahu Akbar! Saya dengan tegas meminta kepada Bapak Presiden kita, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk segera mengambil langkah-langkah yang perlu, yang penting demi tuntasnya kasus Vina Cirebon, demi bebasnya 7 anak bangsa yang dikurung di penjara tanpa kesalahan, demi keadilan dan hukum yang tegak, demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, wahai Bapak Prabowo Subianto, Presiden kami, Bapak kami, segera bersihkan institusi penting negeri ini dari oknum-oknum pengkhianat. Allahu Akbar! Merdeka! Kami berjuang dengan sepenuh jiwa raga, dengan kekuatan yang kami punya. Tidak hanya berkoar-koar saja, tetapi mengerahkan segala keberanian, segala kekuatan untuk menggugah hatimu, wahai Presidenku. Maka sekali lagi, di akhir orasi saya ini, saya ingin mengingatkan Bapak Presiden bahwa di negeri yang permai ini berjuta rakyat dirampas haknya. Anak-anak kecil, kurus, banyak yang tak mampu sekolah, dan juga banyak rakyat yang tidak kerja, tertekan hidupnya.
Karena mereka dirampas hanya oleh para koruptor dan pengkhianat bangsa. Bapak Prabowo segera musnahkan mereka, ganti dengan polisi yang bersih, ganti dengan hakim yang bersih, ganti dengan jaksa yang bersih, ganti dengan pejabat-pejabat yang bersih. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka. Negara kita adalah negara merdeka, menuntut keadilan dengan gaya-gaya seperti ini. Inilah yang sangat memperhatikan. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi-aspirasi daripada anak bangsa ini. Begitu banyaknya keadilan yang ditangani oleh oknum-oknum penegakan hukum. Untuk seluruh bapak-bapak polisi yang gagah berani yang berdiri di hadapan kita semua, teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa beliau adalah saudara-saudara kita. Beliau bukan musuh kita, dia mengamankan kita. Maka secara pribadi saya mengucapkan kepada bapak polisi yang terhormat, terima kasih banyak dari saya Pak, mewakili seluruh anggota-anggota saya. Musuh kita adalah oknum penegak hukum yang sebenarnya di Republik ini. Itulah musuh kita, saudara-saudara semua. Perlu saya sampaikan, dan juga perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak polisi yang terhormat. Bagaimana mungkin bapak-bapak polisi Anda bisa menangkapi anak-anak yang tidak bersalah tanpa sprint? Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa penangkapan tersebut untuk mengamankan, sedangkan Anda menyiksa anak-anak yang tidak bersalah? Jahat kalian semua, penjahat betul itu. Itu Rudiana, saudara-saudara. Saya tidak mau sebut lagi namanya, inisial. Saya menantang itu Rudiana untuk bertanggung jawab di kasus milik Cirebon. Tidak bisa dibiarkan. Rudiana harus bertanggung jawab, saudara-saudara semua. Ini adalah penegakan hukum yang harus diperbaiki. Bapak-bapak polisi yang baik, mohon maaf, ada oknum bapak yang perlu kami koreksi. Bagaimana mungkin bapak-bapak polisi menangkap anak-anak tidak bersalah? Anda menyiksa, Anda memaksa untuk mengakui sesuatu yang mereka tidak lakukan. Anda memenjarakan dengan seumur hidup. Ini pengkhianatan terhadap anak bangsa yang keterlaluan, saudara-saudara semua. Penjahat, kata saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan menuntut kepada Bapak Kapolri untuk membuka transparansi hasil bentukan dari Mabes Polri. Mana hasilnya sampai sekarang kita tidak tahu, saudara-saudara semua. Apakah ini adalah pembunuhan ataukah ini bukan pembunuhan? Apakah ini ada DPO atau tidak ada DPO, saudara-saudara semua? Mana hasil dari Mabes Polri, saudara-saudara semua? Mana hasilnya? Sampai detik ini tidak ada. Tidak ada. Inilah yang akan kita suarakan supaya Bapak Kapolri harus turun tangan untuk menangani kasus Vina Cirebon, saudara-saudara semua. Ganti keadilan untuk Vina. Prihatin sekali kita melihatnya. Dan yang paling prihatin berikutnya, saudara-saudara semua, ada press release dari pengadilan yang menyatakan ada DPO. Begitu memperhatikannya negeri ini, jika hanya menangkap 3 DPO, tidak mampu. Katakan saja kalau sebenarnya ini bukan pembunuhan. Kalian dewasa, itu jauh lebih bagus demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara semua. Akui saja, kalau memang ada DPO, Anda penjarakan. Tapi bebaskan anak-anak yang tidak bersalah, karena kami yakin apakah anak tidak bersalah adalah korban dari kebiadaban penegakan hukum yang penjajah, yang berkarakter penjajah di negeri ini, saudara-saudara semua. Saya pertama ingin menceritakan dulu ya, kurang lebih 9 tahun yang lalu, 2016 ya, telah terjadi peristiwa yang sampai saat ini kebenarannya masih dipertanyakan. Apakah ini pembunuhan, apakah ini laka lantas?
Saya adalah orang yang menggugat Kapolri. Saya adalah orang yang mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Tapi sayang disayang, permohonan dan gugatan itu ditolak. Hanya saja, ya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh teman-teman semua yang ada di sini. Tadi Kasil sudah membahas masalah novum. Ya. Tidak ada novum, tidak ada novum. Kalau kata Pak Susno, novum, novum. Ini aja yang diributkan. Padahal kita benar-benar menghormati putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi sayangnya ada barang yang bisa memastikan bahwa benar tidak 8 terpidana ini pembunuhnya tidak dibuka. Siapa yang tidak membuka? Pihak kepolisian tidak mau mengungkapkan kebenaran. Apa kebenarannya? Handphone dan CCTV kemana? Apa isinya? Benar tidak 8 terpidana ini adalah pembunuhnya, pemerkosanya, tapi mereka yang menggunakan seragam dan dikasih kewenangan tidak mau mengungkapkan kebenaran. Apakah pantas mereka yang kita kasih seragam, kita kasih gaji untuk supaya mengungkapkan kebenaran, tapi justru sebaliknya menyembunyikan kebenaran, dan ada akhirnya negara Indonesia yang saat ini masih ada 7 tempat yang ruang geraknya terbatas sampai seumur hidup. Apakah kita harus diam melihat peristiwa seperti ini? Saya sering mengatakan di dalam undang-undang polisi, jaksa, hakim, pengacara adalah penegak hukum. Tetapi menurut saya orang yang bisa disebut sebagai penegak hukum itu adalah orang yang menggunakan waktu, harta, ilmu pengetahuannya untuk melahirkan keadilan. Tapi bagi mereka, walaupun menurut undang-undang bisa disebut sebagai penegak hukum, tetapi justru faktanya orang-orang ini menyembunyikan kebenaran, sehingga ada warga masyarakat layak Indonesia berada di dalam penjara sampai seumur hidup. Mereka tidak pantas disebut sebagai penegak hukum, tidak pantas disebutkan sebagai melindungi, mengayomi. Justru kita bertanya sekarang, apakah penegak-penegak hukum yang ada di Indonesia ini benar-benar melindungi kita, atau justru mereka menjadi ancaman bagi kita? Sekarang alhamdulillah ya, saya sejak dulu mengatakan satu-satunya cara agar bisa perkara ini terungkap kebenarannya secara sempurna, satu-satunya jalan adalah Pak Presiden, Pak Prabowo membentuk tim gabungan pencari fakta. Di sini ada Bang Luki, mana Bang Luki? Bang Luki, mana Bang Luki? Nah ini Bang Luki ini berjalan kaki dari Jepara ya. Dari Jepara hanya ingin naik Bang Luki. Jadi Bang Luki ini berjalan kaki ke Jakarta hanya pengen ketemu dengan Pak Prabowo. Saya mendukung 100% langkah-langkah beliau. Kenapa? Satu-satunya jalan Pak Presiden bentuklah tim gabungan pencari fakta. Kenapa? Harus untuk tim gabungan pencari fakta. Kita sudah tidak percaya lagi kepada institusi yang memberikan kebenaran dan selalu berbohong. Setiap musim ini berbohong terus. Satu-satunya jalan ya. Pak Presiden, ini kesempatan ya, ini kesempatan kepada Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa benar beliau sebagai Presiden ingin benar-benar menegakkan keadilan, ingin mengungkapkan kebenaran. Ini saatnya Pak Prabowo, ya ini saatnya Bapak bisa membuktikan bahwa Bapak benar-benar melindungi rakyat Indonesia. Ungkapkanlah kebenaran, ungkapkanlah kebenaran. Apa isi MO itu? 6 handphone disita tapi tidak digunakan, tidak dibuka sampai putusan pengadilan. Ini benar-benar gila ya, ada barang yang bisa memastikan bahwa benar 8 terpidana ini adalah pelakunya, tapi sampai detik ini, sampai orang-orang mengatakan kita hormati urusan hukum, kita hormati urusan hukum. Keputusan hukum yang mana yang harus kita hormati? Keputusan hukum yang mana yang mendapat kebohongan di dalamnya? Ya, mungkin saja saya sampaikan, karena teman-teman saya ada Bang Nyoman, ada Bang Pintaus, ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih, tetap semangat. Gasen! Gasen! Gasen!
gulusan dengan proses penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Nah, Indonesia ini masih menganut 3 sistem hukum. Pertama adalah hukum adat. Yang kedua, Anglo-Saxon yang berkaitan dengan jurisprudensi. Yang ketiga, Eropa kontinental. Jurisprudensi adalah cara hakim untuk memutuskan suatu perkara dengan mengacu kepada putusan yang terdahulu. Hari ini kita tahu bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus Vina sangat tercela sekali, ya, karena prosesnya sangat melanggar administrasi hukum. Bayangkan orang-orang yang dipaksa untuk mengaku, ya, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka, akhirnya sekarang nandang sampai seumur hidup. Dan ini bisa menjadi jurisprudensi, ya, bisa menjadi acuan hakim dalam memutus suatu perkara. Kalau ini tidak bisa diselamatkan, maka besok anak cucu Kapolri, anak cucu Presiden, anak cucu daripada menteri, anak cucu kita semua akan dilakukan hal yang sama oleh penegakan hukum di Indonesia. Karena sudah menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi ini apabila dibiarkan, ini akan maka kegusaran ini harus kita bongkar agar kita tidak lagi cacat dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Ingat, DPR besok keponakannya nanti ditangkap tanpa ada surat sprint, ya, keponakannya diadili tanpa ada saksi di dalam pengadilan, lalu kesaksiannya ada di dalam amar putusan. Ini kecacatan yang luar biasa, yang memalukan, sehingga kita harus membongkar ini. Dan tidak penting siapa pelakunya, yang penting ini prosesnya diadili secara signifikan dan diulang kembali. Makanya saya minta kepada DPR RI untuk membentuk tim panja, tim pencari fakta. Siapa sebenarnya pelaku ini dan bagaimana prosesnya? Kita ulang kembali, bebaskan 7 terpidana. 7 terpidana tidak boleh dihukum karena tidak kesalahan. Ya, ini semua kejahatan harus dibongkar di Indonesia karena ini memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman sekalian. Salam gaskan, 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 gaskan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh netizen Indonesia yang telah mendukung gerakan ini, gerakan suara keadilan netizen. Baik yang ada bersama-sama kita, yang tidak ada bersama-sama kita, yang mendoakan kita, dan yang mendukung kita. Sampai hari ini, saat ini, detik ini, acara ini bisa berjalan. Kita menuntut keadilan, kita menuntut kebenaran, perjuangan untuk menegakkan supremasi hukum. Ya, secara khusus kita mau membela menegakkan keadilan buat 7 terpidana dan juga pengungkapan kasus Vina Cirebon sejelas-jelasnya, setransparan mungkin. Ya, kemudian berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang jauh-jauh dari Cirebon datang ke sini untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Lelah letih payah saudara kiranya yang Maha Kuasa membalas berkali-kali lipat, dan kita doakan perjuangan kita ini akan berhasil. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja, penanggung jawab yang berada di sisi kiri kanan saya, seluruh koordinator dan seluruh teman-teman yang standby selalu di sekretariat. Selamat berjuang, salam gaskan. Terima kasih.